Istrinya sih soalan. Soalan. Kapan sih? Ya. Saat bener. Batal. Weh, diduleke. Rapina ya. Hah? Rapina. Ya. Ya. Lu mie ayam. Nah, engko kan yang ngono kuwi. Sik. Ketok gitu. Oh, gitu ya. Oh. Dari sana bisa jalan. Bisa. Dari kemarin saya udah pantau Pak orang ini. Ini dia berumah tangga, dia nganggur tapi uangnya banyak. Saya udah lewat rumahnya, udah saya lempar sesuatu di depan rumah biar ketahuan. Ini hari Selasa. Emang saya yang bilang. Ada teman saya bahwa dia ini dekat rumah teman saya. Nah, yang kita khawatirkan semakin lama nanti semakin sampai sore mengecil hilang, kita tidak punya bukti kuat nanti untuk siapa orangnya tersebut. Ya. Penyekatan mudik di perbatasan Bekasi Bogor nggak tanggung-tanggung dan nurunin tank baja. Nah, yang mau mudik biar dipom. Assalamualaikum. Saya Faisal Rahman, umur 35 tahun. Membuat video hoax tentang penyekatan jalan oleh TNI dengan menggunakan tank untuk para pemudik. Saya menyatakan bahwa video yang saya buat tersebut adalah tidak benar atau hoax. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Udi No Limit. Nah, sekarang kita bahasnya agak berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelum ini aku pernah bahas bebek mas. Bebek ya. Bebek, pernah bahas bebek, pernah bahas lensa. Kalau sekarang kita akan dikit belajar hal-hal yang nambah wawasan kita. Nah, di sini saya sekarang itu nggak di rumah. Kalau biasanya di rumah, tapi di sini sekarang saya ada di Omah Pak Gading Resto. Nah, aku sih ngomongin kayak gini sih ya. Iklan ya. Iklan. Oke. Dilit ini Omah Pak Gading Resto. Di sini adalah tempat kami biasanya nongkrong dan kami makan mie ayam. Jadi ini menu-menunya, tak liatin menu-menunya. Barangkali teman-teman ini di Jogja, teman-teman di Jogja khususnya di Sleman itu kalau mau makan atau mau bukber karena masih ada waktu bukber ya bisa ke sini. Ini menu-menunya ya. Nah, ini dan di sini tempatnya juga cukup nyaman buat nongkrong karena silir. Pertama silir, Adem barang ya. adem barang. Kedua, ya deket-deket pohon-pohon, di samping-samping ini pohon, udaranya juga sejuk. Banyak meyong. Dan banyak meyong. Nah, jadi jangan lupa bawa whiskas kalau ke sini. Bawa whiskas itu penting karena kucing di sini itu suka whiskas juga ternyata. Nah, selain itu kita juga disponsori. Kita disponsori. Ini banyak disponsori lah, anggap aja disponsori kenalan ya. Disponsori oleh KBM. Nah, ini KBM ini sekarang juga lagi nerbitin buku baru judulnya Politik Ruang Spasialitas dalam Konsumerisme Media dan Governmentalitas. Iki aku moco mas. Iya. Kita sambung Iya, ini. moco aja. Tak moco. Jadi judulnya itu harganya 145.000. Jadi untuk teman-teman yang mungkin berminat tentang kajian-kajian semacam ini, kajian lintas budaya ya bisa dibilang kajian lintas budaya, bisa pesan sebelum kehabisan karena stoknya ini untuk cetakan pertama di KBM sendiri tinggal 100 tuh. Kalau Pesennya di mana? pesannya di Babang kontak Tavan. Babang Tavan. Kalau pas pesen itu nama saya bukan Dino Limit tapi Bang Irul. Jadi ganti nama. Ganti nama ya. Untuk kontaknya nanti ada di bawah.
ada di deskripsi lah, tak tulis di deskripsi ini ya. Oke, jadi sekarang kita akan bahas tentang ini Mas. Tentang apa tadi itu hoax, tentang ya semacam-macam hoax lah. Karena apa? Karena kita sekarang itu hidup di dunia serba media, serba online, dan hoax itu lebih kenceng daripada zaman-zaman sebelum ada media gitu ya. Nah, apalagi kalau teman-teman yang kemudian kemarin sempat main IG, ngikutin beragam akun, dan di situ kan banyak share-sharean tentang babi ngepet yang menarik babi ngepet. Kemudian setelah babi ngepet ada lagi yang mudik ini tank blokir jalan. Nah, tank blokir jalan, dan ternyata itu semua itu hoax teman-teman. Nah, mungkin kita akan belajar tentang hoax, dan video tentang hoax tadi, video hoax yang akan kita bahas tadi sudah sempat kita tampilkan di apa itu namanya? Deskripsi. Enggak, bukan deskripsi. Sebelumnya tampilkan ya? Di bagian awal-awal podcast kita pada sore atau ini? Sore hari karena menjelang buka puasa. Wis anu batal dulu, Mas. Oh, ya, belum. Batal kok. Belum salah. Jadi gitu. Jadi kita akan mulai bahasnya itu tentang apa sih Mas? Hoax itu sebenarnya apa? Oh iya, aku belum mengenalkan ini siapa sih sebenarnya. Sampai nyuruh aku lupa kenal Padahal kenal gue ya. Ya teman-teman kan udah kenal. Kenal ya. Nah, ini namanya Mas Roni ya, alumni KBM 2018. 18. KBM itu Kajian Budaya dan Media S2 di UGM gitu. Nah, sekarang aktivitasnya apa ya Mas? Mungkin cerita kenalan sih lah. Aktivitasku itu main game ya dulu sekarang. Main game? Iya, main game online yang dulu sejak SMP itu aku mainkan. Nah, sekarang teman-teman yang dulu SMP sekarang udah pada ya seusia lah. Itu marak lagi gitu, main itu lagi gamenya. Game Xian namanya. Apa? Xian ini game apa kuwi? Game Korea sih, tapi modelnya kayak Age of Empire gitu lah. Ngerti Age of Empire. Di perang-perangan, petualangan, strategi ya kuwi. Nah, selain main game mungkin Mas. Apa ya? Ya paling mie ayaman lah. Mie ayaman. Iya. Karena bocah-bocah lain. Jadi ini mie ayam itu adalah hobi yang harus dilakukan. Jalan ninja ya kan? Jalan ninja kita. Mie ayam itu mempersatukan dunia. Dunia. Gara-gara mie ayam ini juga apa itu? Ini video ini bisa ada itu karena apa itu? Karena kita suka mie ayam. Kita dipertahankan oleh mie ayam. Kita dipertahankan oleh mie ayam. Jadi sekarang langsung aja masuk bahasan ini. Seremoni itu apa gitu jenenge pembuka. Prolog. Prolog lah. Prolognya tentang mie ayam. Soal apa? Hoax ya. Jadi hoax itu sebenarnya itu apa sih Mas? Apa tesisnya kan tentang hoax ya. Dapat update lagi. Tapi kalau aku sendiri lihat ya, sebetulnya mau kita percaya atau tidak, di Indonesia itu hoax sekarang sudah dipercaya seperti atau bahkan menggantikan istilah ujaran kebencian, kemudian ada disinformasi, berita bohong, informasi palsu dan seterusnya. Jadi seperti yang kamu sebutkan tadi, ada fenomena babi ngepet, ada tank yang menghadang orang mau mudik di video lalu viral, gitu kan. Nah, tapi yang aku ingin coba garis bawahi sini dulu itu pertama, hoax itu mengalami pergeseran dulu. Kalau kita ambil dari istilah di kamus bahasa Inggris, fokus kan, itu sebetulnya genre komedi. Ya lucu-lucu lah dulu itu, kayak April Mop itu kan hoax. Jadi kita mencoba ya istilahnya berbohong, tapi untuk menimbulkan suatu lelucon, komedi dan seterusnya lah. Jadi situasi yang memang mencoba dikemukakan di dalam hoax itu sebetulnya untuk menghibur orang, to entertain kan gitu. Nah, tapi kalau kita mau ngomongin dari kurun waktu tahun 2008 sampai sekarang 2021, fenomena seperti yang kamu sebutkan tadi itu ora anyar dulu. 2008 biyen nek isih kelingan ya. Anu paling lali. Masa lali. Wah, wis aku zaman SMP ora betul berarti. Tahun itu ada fenomena kolor hijau. Kolor hijau dan juga ada fenomena yang dulu juga mungkin namanya viral ya sekarang ya. Apa kolor hijau di film ini gara-gara kuwi? Mungkin ya, ada kaitannya juga sih. Tapi yang aku tengok itu pertama ada fenomena kolor hijau menjelang Pilpres waktu itu. Dan tahun 2008. Dan juga ada fenomena tentang SMS berantai, SMS merah. Kemudian SMS itu dipercaya oleh sebagian masyarakat karena itu adalah bentuk SMS santet.
Jadi, Oh, sing santet kayak kelingan kan, Oh, kelingan. Jadi sebetulnya ada banyak fenomena yang mirip-mirip sebetulnya. Jadi kayak yang terjadi di Depok belakangan ini itu bukan hal yang baru dulu. Tahun 2008 bahkan sebelumnya itu pasti ada lah kalau kita mau tengok ya. Tapi yang paling kita bisa bicarakan di sini adalah ternyata bagaimana masyarakat kita itu uniknya itu menjelaskan sesuatu yang mungkin isi duga-duga kalau istilah Jawane ya. Urung bener apa iki urung dijelaskan. Kayak papi ngepet gue ya. Urung diklarifikasi apa piyene dan eneng omongan, "Oh iki gek eneng anu, Bro. Eneng apa iki santet iki lewat SMS merah iki ya." Kalau engkau tidak disebarkan ke 10 orang, kalau ini sampai ke dirimu tok, maka kamu akan mendapatkan apa? Itu malah bahaya apa kan gitu. Aku yang paling mediki malah kalau ini tidak disebarkan maka kamu akan putus sama pacar. Pasti aku udah pacar. Horor tau iki. Pacar pertama padahal ya. Pacar pertama ya. 2008 ki. Oh, 2008 pagi banget ini ya. Isik ngene ya, isik. 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 Itu ngerekam ya. Oh, direkam. Otak rekam ramu. Wong anu kak ya, kita cuma ngobrol-ngobrol aja. Jadi fenomena babi ngepet kalau itu disebut sebagai hoax ya artinya kalau dari istilah hoax sendiri itu mengalami pergeseran yang cukup besar lah di situ. Loh kenapa kok bisa mengalami pergeseran? Kok ada kaitannya dengan berita bohong, informasi palsu? Itunya hoax sendiri itu dimensi komedi kok, mencuma lelucon kok. Misalkan aslinya sih hoax emang dimensi komedi. Dimensi komedi. Jadi kalau kita mau ambil kamus Colin misalnya ya. Colin itu apa, Mas? Colin kamus seperti apa kayak Oxford, Cambridge gitulah. Jadi ada salah satu. Colin di luar toh. Ada kamus luar itu di bahasa Inggris. Nah di situ ada 2 definisi dan 2 definisi itu intinya kaitannya dengan ranah komedi dulu. Jadi lelucon berbohong itu tidak masalah karena kan menimbulkan efek hiburan kan. April Mop misalkan katakanlah itu kan misalkan kita ngapusi orang gitu, itu kan orang kudune orang muring ya karena Bang April Mop kan gitu. Ya meskipun agak muring ya masalah, tapi kan tidak bermaksud untuk yang lainnya kan. Tapi uniknya di tempat kita, terutama di Indonesia, saya kira itu karena pergeseran cukup panjang dari tahun 2008 yang aku amati itu sampai sekarang, percaya atau tidak itu hoax sudah menjadi sinonimi atau menjadi kata ganti atau ya hal lain lah, makna lain dari berita bohong, informasi palsu, kemudian kayak ujaran kebencian bahkan dan seterusnya lah. Intinya sesuatu yang negatif. Nah, tapi yang ingin gue garis bawahi di sini, kok fenomena ini kan sama kayak tahun 2008 ya. Padahal sebelum tahun ini, sebelum babi ngepet ini itu kan banyak peristiwa-peristiwa yang kita akrab dengan kata hoax. Misalkan, "Woi, ojo nyebarke hoax lho, engko misalkan iso dilebokke UITE ya kan. Woi, hati-hati lho ngomong ujaran kebencian, engko gekek mengandung hoax dan seterusnya." Nah, kupikir perlu ada pembahasan lebih lanjut lah apa bedanya itu. Kenapa kok sesuatu disebut sebagai hoax? Sebetulnya bukan sesuatunya yang disebut sebagai hoax yang menurutku itu perlu kita bicarakan. Dan yang paling penting bukan itu sih. Bukan ini hoax atau tidaknya. Tapi bagaimana respon setiap orang dalam menanggapi sesuatu. Pertama, sesuatu yang belum jelas, isi abu-abu ngono kae. Kemudian kita berani menyematkan itu sebagai sebuah hoax, ya kan? Atau bukan hoaxnya juga. Kedua, kenapa ada orang yang punya penghasilan lebih katakanlah lalu ada tetangga yang itu dalam tanda kutip iri mungkin ya. Akhirnya gibah, akhirnya macam-macam kan. Enak kesempatan. Kita kawin do percaya Pak. Do percaya dan itu dan dipidatokan atau diumumkan di depan umum. Dan terlebih lagi kalau aku lihat video tadi itu loh. Emang sih ngerekam. Terus orang mengiki kita semua kejadian sekarang itu mesti direkam. Jadi maraknya disebut kok sampai di Depok yang ya sekolah Jogja kan lumayan jauh juga ya. Kok iso seakan-akan langsung cepet itu? Ya berarti jadi isu nasional. Jadi isu nasional, mediatisasi hoax itu ternyata mempercepat penyebarannya juga kan. Nek mbiyen SMS itu kan ya mungkin hanya kalangan tertentu ya meskipun juga viral ya. Cuma kan video ya nggak bisa kan lewat SMS itu. Ya mungkin iso tapi ya beberapa belakangan lah. Ketika udah ada smartphone dan seterusnya kan. Tapi kan hanya SMS lalu merah lalu diberitakan TV nasional dan orang kemudian merespon itu sebagai sebuah fenomena yang
wah jebule eneng babi ngepet saiki nek Oh. biyen eneng kolor ijo gitu. Terus iki eneng SMS berantai, aku ben sik percaya Rul. Wah, aku ya percaya kok, makanya aku tak kirim bariku. Karena pusat pengetahuan, pusat informasi penyebaran itu ada HP kan. Dan waktu itu ya isih nggo HP kan, nggo SMS, nggo Jadi anu lah. nek zaman dhisik iki wong sing ora duwe HP iki malah wong sing aman ya. Wong sing aman. duwe HP iki malah Orang terkontaminasi kayak ngono kan. Nek saiki kabeh wong duwe HP, tiap orang itu membuka HP-nya hampir tiap menit, ya kan? Dan bukan hanya kita menonton saja, kita turut bisa mengomentari dari isu-isu itu. Wis Makin banyak rame. dibicarakan, makin viral, ya kan? Belum lagi ada mekanisme algoritma macam-macam lah yang membuat membulging tentang ini. Ngono sih nek tak delok tuh. Tapi Secara sekilas. tapi menarik iki nek Indonesia iki mesti dibangun, sing dianggap hoax ya, sing dianggap hoax gitu. Iki nek iki lho, kita ngomongin bab iki sesuatu sing awalnya mistis. Iya. Awalnya mistis, kok iso ya mistis. Kalau di rasional juga, nek di rasio kita pakai rasio aja. Iya. Nggak mungkin toh manusia itu jadi babi ngono Iya, lho. iya. Tapi masih dipercaya hingga saat ini dan Iya, pas iya. itu dijadikan hoax. Ya masyarakat ekonomi ya percaya kabeh Iya, gitu iya, lho. Nah, iya, itu benar, piye benar, benar. menurut Mas Roni itu memandang hal mistis sih lah. Iya. Sebetulnya nek aku tertarik dengan kata yang kamu sebut tadi, Rul, fiksi, rekaan, ya kan. Sebetulnya kalau kita tengok ya ke belakang, fiksi itu kan selalu direspon oleh paling tidak dua sudut pandang lah. Pertama fiksi, kemudian kita percaya sebagai hiburan ya nggak masalah kan. Keloro kuwi jelas-jelas fiksi, tapi kemudian orang merasa itu meresahkan masyarakat. Lalu ada kepolisian yang menindak karena ini ya mungkin pasalnya nggak ngerti ya, tapi telah membuat keonaran di antara masyarakat, lalu dia mendapatkan delik itu macam-macam lah. Tapi selain yang kamu sebut fiksi yang menuai banyak kecaman masyarakat itu dan viral itu dan dijadikan omongan banyak orang kan, sastra kan fiksi. Ya. Tapi ngopo kok wong ngerti didombosi karo sastra, tapi ya sebetulnya dia nggak masalah dengan itu, ya enggak? Jadi menariknya di satu pihak kita masih mempercaya fiksi sebagai sebuah hiburan dan kita seneng kan dengan itu. Film apalagi ya kan, fiktif tau itu nggak Fiktif, mungkin. Ya meskipun diambil dari kisah nyata ya kan, tapi ya fiktif itu harus di marketing film nggak ada halangan. Tapi kan dari pihak katakanlah fenomena tadi itu karena meresahkan masyarakat, jelas-jelas itu bohong juga kan, ngapusi dong, nggak mungkin lah masuk babi ngepet dan seterusnya apapun. Ya meskipun secara kultural masyarakat kita mau tidak mau kita juga tidak bisa bilang atau mengeneralisir. Kita masyarakatnya ya rasional, percaya kepada sesuatu yang diterima akal sehat. Mau tidak mau kita juga harus mengakui sebagian masyarakat kita itu juga masih mempercayai hal-hal yang kayak gitu. Ya gampangane nek mbiyen ya zaman gue SMP ya. Kowe aja turu ning ngarep lawang. Mengko ndak ngene ya. Kan sebetulnya larangan-larangan itu kan sangat akrab di dalam masyarakat kita sebetulnya. Belum menjelaskan kenapa kok kita tidak boleh tidur di depan pintu ben ora masuk angin, kan sebenarnya lebih kayak gitu kan. Tapi karena banyak alasan yang dikemukakan di situ, apalagi kowe ndak kesurupan, kowe ndak bisa ndelok demit misalkan kayak gitu, ya kan. Beda cikin lancar ya ono. Ya, oh, pernah ya enak ya menurut gue. Nah, berarti kan respon atas larangan itu di setiap wilayah, meskipun pada masyarakat Jawa katakanlah, itu kan berlainan. Jadi nggak homogen tapi heterogen kan gitu. Ya. Banyak banget tuh yang kalau kita mau ambil contoh ya, yang kecenderungan seperti itu tuh kupikir ya bukan hal yang baru. Kenapa kok sekarang menjadi hal yang baru? Karena yang ada di Depok itu turut kita konsumsi juga kan. Akhirnya kita juga turut menyemarakan itu. Nah, kalau dulu kan banyak banget contoh-contoh di desa yang partikular, yang sifatnya itu hanya pada masyarakat itu saja yang dipercaya, meskipun itu alasan-alasan yang dikemukakan itu bagi orang di luar desa itu katakanlah itu sangat aneh. Tapi bagi masyarakat itu kan hal yang ya efektif juga kan, melarang seorang supaya tidak bubuk di depan pintu dengan larangan-larangan yang unik-unik kayak gitu loh, misalkan. Banyak banget loh. Di Jawa apalagi ya. Ojo linggui bantal, ya kan. Padahal saya aku galane minggu bantal toh. Enggak udunen ya ngono. Nyatane yo sehat-sehat tuh. Sebetulnya itu sih aku lihat ya. Jadi hal-hal yang sifatnya mistis itu masih kita percaya juga. Apalagi pada tahun 2000-an kalau kita ingat zaman di WCSD ya dulu. Film-film apa jenenge kolor hijau yang ada di masyarakat difilmkan, ya kan.
ya meraup untung juga komoditi kan. Industri film ya kan. Mesti si Indonesia ini pancen sedol ya. Karena nggak mungkin juga apa yang difilmkan, yang diindustrikan itu terlepas dari konteks yang ada di masyarakat. Jadi masyarakat itu juga mendapatkan afirmasinya ketika nonton film itu, ya kan? Banyak banget misteri Gunung Merapi, ya kan? Mak Lampir. Aku ya wedi lho kayak aku nonton Becok. kawan itu dhewe lho. Nah, kuwi tadi Mumun. Nek misalkan pas penguburan orang dicopot taline kan jadi iso gentayangan kan gitu. Percaya ra kowe? Hah? Percaya ra? Ya Aku sih percaya dengan saiki. percaya. Ya karena zaman kuwi jadi pocongan modern banget, Bro. Iya kan? Demikian pula ya bagi masyarakat lain, bukan hanya kolor hijau. Dengan kue Joko Lilin kan jadi lelucon saiki. Kowe ngono wae, nek ra didik tak Joko Lilin wis. Ngepet ngono gitu. Ngepet ngono ya. Punya metafora gitu ya. Iya. Joko Lilin artinya ngepet. Sama lah dengan tuyul sebetulnya ya. Cuma ada kajian khusus yang membahas soal tuyul ini ya di masyarakat Jawa, tapi nggak usah bicara soal itu. Tapi intinya itu lekat dalam sehari-hari kita sebetulnya. Ya apalagi ada media sosial memediatisasi itu, lalu orang sekarang punya gawe dan dunianya itu bukan dunia yang dia lihat di sekitarnya, tapi dunia yang dia tatap dari layar itu. Nah, dan itulah yang terjadi nek aku ndelok ya. Termasuk sik kuwi Rul yang kamu awal pertanyakan tadi. Selain babi ngepet lalu ada tank. Nah, tank. Nah, saiki nek tank kan ngene. Tapi iki nek sampeyan tadi kan jelas ini bahwasanya hoax itu sebenarnya adalah bagian dari lelucon Lelucon, ya. Itu sebenarnya mungkin ya itu tuh udah sebuah lelucon. Mungkin loh, bisa dari sebuah lelucon. Tapi kalau kita memandang dari kultur kita di Indonesia, apalagi momennya kayak gini, ini bukan sekedar lelucon, pancen gawe golek apa itu nyari masalah, nyari masalah. Wis lagi kayak gini, ada kita juga ngelihat keadaan masyarakat sama aparat itu nggak pernah sejalan, mesti bentrok terus. Nah itu menurut sampean tuh pandangannya gimana ini dari tank itu? Menarik itu. Terlepas itu disebut sebagai hoax atau apapun ya, tapi bagaimana kita selain juga mengonsumsi berita-berita yang sifatnya kamu sebut tadi itu bohong dan macam-macam, kita juga sangat mungkin dan terfasilitasi untuk memproduksi konten-konten yang mungkin bagi dia bukan hanya soal motifnya itu untuk membuat lelucon, tapi yang nggawe rusuh masyarakat itu sangat bisa ya. Apalagi dengan suara-suara yang ditempelkan di situ, padahal memang ada peristiwa faktual, ada tentara katakanlah dan tank di jalanan. Tapi kan tidak hari ini. Mungkin biar pas arakan angkatan darat misalkan atau TNI gitu kan. Tapi karena sekarang lagi ada perbincangan mau mudik, pemerintah melarang sampai wah ini iso jadi momen ini ya kan. Jadi sebetulnya yang disebut sebagai berita rekayasa atau informasi palsu itu adalah momen yang paling menentukan sejauh mana dia direspon dan dirinya itu merespon juga isu-isu yang aktual itu. Nah, kalau nggak ada momen, mungkin ya kita timing lelucon biasa. Tapi karena di situ ada momen, apalagi ada caption atau deskripsi, wah viral, tidak dua. Masyarakat diminta pulang ke rumah masing-masing, tidak boleh mudik, tidak menggunakan kepolisian tapi menggunakan tank katakanlah. Apa itu? Lebih banget. Jadi memang ada kondisi kayak gitu. Bahwa motifnya dia upload misalkan atau dia unggah di YouTube untuk meraup klik, meraup keuntungan macam-macam, itu bisa kita telisik lebih dalam lah. Tapi yang paling jelas di sini menurutku sangat mudah kita membuat lelucon-lelucon kayak gitulah. Bahwa itu direspon bukan lelucon, sesuatu yang serius. Nah, itu kan momen juga kan. Tapi ini Mas, kita kan itu loh, nek kita ngelihat itu kan kayak ini ada sebuah kepentingan dari diri sendiri. Itu mungkin nggak sih dia itu tidak hanya pengen gawe suasana geger, tapi pengen gawe dirinya viral loh. Sangat bisa. Loh, ada kan banyak konten-konten kreator yang dia hanya berbekal HP atau apapun, lalu dia bikin pernyataan, dia pengen katakanlah selfie di tebing supaya dia viral. Belakangan aku baca di Vice itu ada orang Amerika, Oklahoma kalau nggak salah, dia itu sampai seberapa batasnya sih
Excel itu loh, kolom-kolom Excel itu loh, dia ngeklik terus sampai ke bawah gitu. Ternyata ada sekian 1.800.000 berapa atau 1.600.000 berapa. Ada batasnya, tapi itu dalam durasi 8 jam dan dia bikin selama ngeklik itu, manjer itu. Lalu dia sambil macam-macam makan, tapi dia video, akhirnya viral. Sangat mungkin. Jadi sebetulnya ada upaya supaya dia ingin menunjukkan bahwa dirinya itu melakukan hal yang unik, melakukan hal-hal yang sifatnya itu bombastis, ya kan, sensasional dan seterusnya, karena meraup kepentingan dalam tanda kutip keterkenalan juga. Iya. Kan banyak sekarang, loh paling gampang kuwi nang YouTube ya, eneng toh, tidak melakukan apa-apa, ya kan, ming meneng, gleming ngono kae. Tapi akhirnya kan banyak yang itu kan, banyak yang view dan juga banyak komen kan, dan seterusnya. Ada juga yang katakanlah fenomena mukbang, ya kan, mukbang makan banyak orang itu loh, banyak orang makan banyak makanan itu loh. Kalau kita lihat itu ada yang mukbang dengan makanan yang begitu mewah, tapi ada konten kreator yang mukbang hanya makan sego kucing, ya kan, segone oke tapi meng lauk sambel. Sing ndak gelem malah banyak kan, man sabun, ya neng lah. Sabun. Tutorial makan anu ya ono. Tutorial makan ya. Tutorial makan tutorial apa lah sing sekolah-sekolah ya. Sebelumnya dulu, sebelum itu menjadi buah bibir di masyarakat kita atau warganet kita, eneng tau biyen kelingan ora konten kreator sing dhek kuwi tutorial damen, tutorial mangani sapi. Wong Gunung Kidul lho si sapa si Faiz atau siapa aku lupa ya. Anak Uin itu. Ya kan. Hey guys, wah ini sapa jenenge ngomong kayak gitu kan, dia bikin konten kreator kayak gitu. Keunikan, sensasi, kemudian sifatnya itu berbeda dengan yang lain. Itu adalah bentuk untuk menarik atensi publik di media sosial kita. Kalau kamu ingin menjadi konten kreator yang banyak diminati, ya jangan hal-hal yang biasa, jangan hal-hal yang sudah dilakukan orang lain. Lakukanlah sesuatu yang di luar nalar, tidak terduga, yang aneh-aneh, yang gabut misalkan. Nah itu kan banyak banget kan. Tapi nih mas, kita balik lagi ke babi ngepet lagi ya. Babi ngepet lagi seneng banget yang bahas babi ngepet. Seneng banget ya. Kui kan juga ada kiai itu loh. Oh iya. Oh inget tau kiai yang tadi itu. Jadi kiainya itu seakan-akan kan dia itu ya itu bahasa Indonesianya apa ya? Seakan-akan bisa lah paham tentang iso lah menelusur ini ada babi ngepet beneran itu dan kemudian bisa menangkapnya. Meyakinkan Itu kayak seakan-akan tuh setiap orang itu sebenarnya itu emang punya kekuatan untuk apa ya, membuat berita bohong ya. Nah itu untuk kepentingannya sendiri. Nah kemudian terkait sama hal itu mungkin kalau pandangan Mas Roni itu gimana itu tentang kiainya yang tadi? Iya menarik gue. Tapi yang pengen aku respon pertama, ada teman-teman jurnalis yang dia tidak sepakat dengan berita bohong. Di dalam wacana jurnalistik berita itu pasti tidak bohong, dia objektif dan macam-macam. Itu teman-teman komunikasi udah kita pernah bilang kayak gitu. Masa kan juga berita itu pasti nggak bohong. Nggak mungkin. Tapi kan iso eneng ketika dia berita hoax, berita bohong berarti. Iya itu karena variatif ya, variasi turunan dan macam-macam lah. Cuma ya teman jurnalis itu bilang ya jangan ngomong berita bohong orang, tapi informasi palsu, informasi bohong itu nggak masalah. Tapi berita itu seakan-akan sudah sesuatu yang sifatnya netral ya kan. Menurut teman-teman jurnalis kita, tapi ya kita nggak bisa mengkiri pergeseran wacana soal itu kan. Oke, aku respon soal Ustadz tadi itu, Kenapa kok Ustadz bisa kemudian merespon itu dan dia memberikan klarifikasi kan waktu itu atau ikut mengomentari kan di depan umum kan? Oh, di depan umum itu bukan masih klarifikasi. Tapi dia itu seakan-akan ini meyakinkan masyarakat. Kalau ini benar-benar ini baginya kan beneran. Kita harus menangkapnya. Nah. Ya karena masyarakat kita selain juga percaya terhadap hal-hal yang sifatnya seperti itu tadi, yang orang punya uang banyak lalu dia ngingu macam-macam tuyul atau macam-macam itu, ya kita masih mempercayai pada ada figur-figur tertentu, entah itu tokoh keagamaan, entah itu selebriti, entah siapapun lah yang dia punya modal sosial lah paling ora jenenge ya. Neng IG atau dia punya follower yang banyak lah. Ketika dia turut menyemarakan itu, masyarakat kita juga ya mau tidak mau kan masih kecenderungannya mempercayai figur orang tertentu yang pasti bener orang kayak gini. Dan bisa meningkatkan amarah teman-teman atau amarah masyarakat itu kan, dia enggak. Jadi apalagi di situ si Ustadz tadi yang kamu sebutkan tidak melakukan cek recek, tidak melakukan
hal-hal yang sifatnya itu mungkin bagi kita saintifik lah ya, dengan disiplin yang ketat, verifikasi, meragukan informasi macam-macam lah. Tapi malah justru ikut mengiyakan atas fenomena babi ngepet itu. Padahal babi ini tuku Padahal online. babi ini tuku si online ke mereka. Dan yang paling unik aku ndeleng video ini mau lho. Itu eneng masyarakat sih malah moto babi ini kuwi lho. Iki piye to? Jadi sama seperti meme yang tersebar di media sosial ya. Ketika ada kejadian apa, orang tidak mencoba klarifikasi atau membantu sebetulnya benar atau tidaknya sesuatu itu, tapi malah motret video toh. Ada orang tabrakan, orang bantu tapi malah video kan. Jadi di fenomena pas setelah ustadznya bilang kayak gitu kan ada shoot yang fokus masyarakat itu malah ning kandang video nih kuwi toh. Dan waduh seneng, kemudian ada apa jajanan yang lewat, mungkin ada warung-warung yang itulah jadi viral lah. Fenomena gue, aku masih kayak setiap orang sih di situ itu jadi punya hasrat, aku pengen jadi pusat informasinya. Gue teko karena aku muncul, iya kan? Iya. Nah, itu malah membuat apa yang berita, informasi palsu tadi. Informasi palsu tadi yang tadinya cuma lokalan Depok, jadi nasional, jadi nasional, bahkan media nasional aja itu sampai memberitakan. Padahal aslinya itu tuh receh receh banget. Tapi itu malah jadi sesuatu yang menarik untuk dijual, komoditas informasi lah kalau ini ngomongin books ya. Komoditas informasi ini payu banget, laku banget dijual. Iya, benar. Karena apalagi di situ aku menarik, memang tiap orang sekarang kecenderungannya itu ingin menjadi sumber pertama dalam menginformasikan. Ya entah karena dia supaya mendapatkan atensi publik ya, atau mungkin karena dia ingin dianggap seperti apa, macam-macam macam-macam itu tadi itu. Tapi intinya selain juga masalah informasi yang beredar begitu masifnya itu, unsur kecepatan itu ternyata menjadi prioritas sekarang. Ya. Makin cepat kamu menginformasikan, memberitakan, mengomentari macam-macam itu, makin mendapatkan atensi masyarakat secara luas juga kan? Ya. Jadi kita memang berada di dalam ruang kecepatan sekarang, ya kan? Jadi, Paul Pirilio. Yang jelasin kalau kafe aja Pak Heru. Ya kan, memang kan? Ya meskipun kita berada di media sosial, kita duduk atau sambil rebahan mengamati layar ponsel kita, tapi ketika berada di media sosial itu, selain kita mendapatkan informasi yang begitu cepat, kita juga ingin lekas merespon sesuatu yang kita sendiri belum memahami betul seluk-beluk informasi yang kita ingin sebar itu, ya kan? Benar. Dan kalau sekarang kita balik ke tank lagi dia belajar aja. Tank babi. Ranahnya podo kuwi. Tank babi. Nah, terkait sama tank tadi kan, apakah nek Mas Roni lihat itu kan sebuah kayak karya ya, awit pengen berkarya gitu. Itu kan sebuah teknik pembuatan video lah, gampangannya gitu. Nah, di situ Mas Roni juga, kalau menurut pandangan Mas Roni itu ada nggak sih sebuah perasaan dari orang yang buat itu, aku jengkelan gara-gara koyong ini aku nggak bisa pulang kampung. Gimana? Sangat bisa. Karena tiap media sosial itu memediasi ekspresi emosi, ya kan, macam-macam lah yang sifatnya itu ditampilkan di link media sosial itu. Bisa jadi orang yang bersangkutan ketika dia akan mudik lalu dilarang, lalu karena dia gabut mau ngapain lagi kalau selain tidak cuma di kos, tempat-tempat juga udah pada tutup kan, gabut tau deh. Wah, aku main berbantuan aplikasi, ada video ini ditempel, kolase macam-macam kayak suara dramatis, kayak gitu kan tadi. Akhirnya diunggah. Sangat bisa. Itu hasil dari ekspresi ketika dia kecewa terhadap katakanlah yang ditampilkan itu apa? Aparatus kan? Aparatus militer kan di situ. Sangat bisa. Macam-macam. Jadi selain juga motif yang sifatnya finansial, komoditi macam-macam, keterkenalan macam-macam, ada motif yang sifatnya curhatan sebetulnya. Dan sebetulnya menurutku ya, kalau itu hanya diunggah di link pribadinya dan lagi-lagi tidak direspon banyak orang, karena orang lain itu terlalu lekas menyebarkan ke banyak orang tuh loh. Belum ini memang maksudnya hanya untuk ekspresi emosi aja, untuk hanya guyon aja kan, di grup WA macam-macam, atau gara-gara diupload diviralke macam-macam, saya kenal akhirnya bukan penyebarnya, tetapi yang bikin, padahal yang bikin tidak bermaksud buruk. Bisa jadi kayak gitu. Nah, masalahnya sekarang tuh, apakah apakah undang-undang UITE katakanlah, atau yang
mediasi masalah kejahatan di dunia maya itu benar-benar sesuai dengan prasyarat hukum, implikasi hukumnya dan seterusnya. Karena kalau di situ yang menjadi masalah kan bukan pembuat konten kreatornya kan, tapi penyebarnya juga. Iya. Tapi akhirnya yang penyebarnya itu tidak mendapatkan delik hukum, tapi malah pembuatan Pokoknya sumber utamanya itu kan. Padahal dia ya. nggak bermaksud begitu. Bisa aja kayak gitu. Nah, jadi sifatnya sebetulnya sekarang kayak gini dulu. Mirip seperti analogi ketika sesuatu yang hanya di kamar, di dapur, ketika itu diumumkan di depan rumah, saru kan. Ya. Tapi saking ngerti nih dapur seperti apa, kamarnya seperti apa, tonggo-tonggo komentar kan, wah ini wong betul, wah ini dapurnya mangane tempe atau macam-macam kan. Padahal itu hanya masalah dirinya sendiri. Itu masalah domestik dirinya di rumahnya, tapi ya karena itu ada orang yang ngomongin ya tadi itu gibah macam-macam kan, ini jebule ini viral toh, ketahuan karo Pak RT ya. Akhirnya Pak RT ketemu itu, padahal sebetulnya nggak masalah dengan itu kan, yang punya rumah, yang punya dapur dan kamar itu. Nah sama sebetulnya media sosial itu kita lihat sebagai ruang yang privat juga bisa, tapi tidak juga serta-merta privat, karena juga publik juga sangat terbuka luas ya kan. Kudune ya eling lan waspada ya yang bikin konten kreator ya. Dia harus punya prediksi apakah ketika aku bikin kayak gini, aku sebarkan hanya di dinding sosial, apalagi di media sosialku tidak aku proteksi, bisa dibaca umum, kemungkinan viralnya seperti apa kan bisa harus diprediksi ya. Tapi kan orang tidak eling lan waspada sekarang. Tapi hebatnya aparat sekarang itu habis umpamanya ya, ini aku habis upload lah, itu bisa langsung kelacak, itu hebat bener nih. Aku menurutku loh sekarang itu loh, itu baik kalau yang video yang ini, yang tag ini, itu nggak nyampe 24 jam, tangkap loh. Nah iya, makanya kok ini teknologinya juga hebat ini. Sebetulnya kalau kita ngomongin itu tahun 2000 Januari tahun ini ada namanya polisi virtual kan? Iya, polisi virtual. Bergerak atau? Bergerak. Bahkan ketika kamu makin banyak mendapatkan atau melaporkan kasus-kasus ke kepolisian, ke polisi virtual itu, kamu akan mendapatkan lencana. Ada itu, ada pengumumannya, ada mendapatkan reward lah kalau nggak salah. Aku lupa rewardnya itu apa saja. Itu bisa dicek di internet? Bisa dicek, kamu cek aja di akunnya siapa ya? Di akun resminya yang Kapolri itu ada. Dan nanti bisa dicek lah di situ. Intinya sekarang kalau ingin aku tarik ya kaitannya dengan yang kita bicarakan dari awal tadi, kita berada pada kondisi ketika tiap orang saling mengawasi. Bukan hanya polisi virtual yang mengawasi kita, tapi polisi virtual menggandeng banyak masyarakat setempat untuk saling mencurigai, saling mengawasi satu sama lain. Jadi mau tidak mau kita berada pada wacana surveillance. Surveillance itu apa mas? Ya pengawasan. Oh pengawasan. Surveillance pengawasan. Coach kan bilang gitu juga kan? Ya pada konteks apa namanya kapitalisme pengawasan kan. Artinya iklan macam-macam kan ya ada saling pengawasan sama lain lah. Tapi hari ini selain di masyarakat juga di babi ngepet tadi itu saling mengawasi satu sama lain. Di media sosial pun hari ini kita juga saling mengawasi satu sama lain, ya kan? Oh kita bisa refleksi lah dulu. Kue di akun piro? Media sosial. Enek akun stalker lah. Oh. Ngopo kok orang akun dewe? Oh, nek kuwi akun tapi akun stalker kok iki orang tahu tanggung malah. Kuwi gara-gara duwe, tapi ya ora tahu tak ngomong. Tapi sempat kamu niatkan untuk men-stalker orang lain ya? Ora. Jadi ora tanggung tidak untuk meniatkan stalker orang, tapi pernah aku niatkan itu pengen gawe rame. Iya. Jadi kan nek Instagram kan aku senengnya main Instagram. Jadi di Instagram kan komen-komen kan sudah rame-rame dulu. Aku kadang mikir, wah aku pengen gawe akun lah yang buat rame-ramean. Tapi bukan hal yang negatif, rame-ramean meramaikan komentarnya itu kan. Oh, khasanah dunia media sosial. Iya. Jadi punya juga. Itu kan kita kan saling mengawasi orang lain juga kan. Nah, karena aku takut diawasi itu sebenarnya. Iya. Karena kalau aku pakai yang asli kan mesti kan nanti kan kalau aku nanti diawasi. Diawasi dan bisa diteror. Teror itu yang paling pernah ya? Ya enggak, tapi kan itu yang paling bahaya. Kemungkinan besarnya diteror kalau apa ya? Pendapat kita itu tidak sesuai dengan mayoritas, diteror. Iya, benar. Meskipun kita bisa tutup telinga tapi
di psikologi ya, merasa di psikologi ini kalau ke teror meskipun cuma di medsos kita bisa memblokir medsos kita sendiri. Tapi rasanya ning ati sik kan tetep ya. panas ngono lho. Gitu. Ora nyaman, ora enak ngono kan. Iya, bener loh. Jadi intinya sebetulnya kita berada pada situasi ketika saling mengawasi satu sama lain. Ya banyak lah. Foucault yang ngomongin ngono kuwi toh, ya, meskipun pada konteks yang berbeda ya. Tapi yang jelas di situ kan ada penjoro, ada panoptikon. Penjoro. Dulu meskipun wong ngerane ning kono, bahkan juga kalau dulu zaman biyen sebelum ya media sosial belum begitu marak lah. Kan ini kan 15 tahun belakangan kan media sosial. Kalian ora ning sudut-sudut jalan di sekitar Yogyakarta, itu kan di tiap pertigaan pasti ada polisi kan. Ada polisi patung katakanlah, ada polisi. Aku kira kayak polisi sing ning Gramedia. Nah, ada juga misalkan pos polisi tapi orang nggak ada polisinya, cuma ada topi. Nah, kan kita mesti ada uangnya tuh, dan kita seakan-akan meskipun berjalan kita takut kan, kita masih terawasi kan, padahal orang yang uangnya kan. Nah, jadi sebetulnya ditambah saiki CCTV ya toh. Saiki CCTV modelnya. Terutama saiki ya kita di media sosial sangat gamblang gitu, saling mengawasi sama lain. Jadi sangat relevan ya KBM-nya. Jadi kajian budaya media yang dibicarakan di buku itu, meskipun yang kita bicarakan mungkin dibicarakan juga di situ, tapi ada juga yang tidak. Tapi intinya sifat interdisiplin begitu luasnya kasanah budaya dan media itu sangat menarik ya menurut saya. Iya. Nah, kalau mau bahas kayak gini gitu jangan lupa masuk ke KBM ya. Kajian budaya dan media. Kajiannya sungguh menarik dari hal yang receh tadi ya. Receh sampai yang serius itu kita omongin bisa. Dari babi ngepet sampai apa ini? Sampai mudik aja. Sampai mudik ya kan. Kalau babi ngepet itu receh bener itu. Sampai mudik itu emang kalau itu emang serius itu. Kalau dulu kan teori-teori klasik ya, atau mungkin kalau kita ngomongin sosiologi zaman dulu, zaman kelas SMP. Kenapa ada mudik? Ya karena ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang hanya di satu tempat. Dan mereka mudik ya karena mereka bekerja di pusat pertumbuhan ekonomi itu, lalu dia pulang kampung, ya kan? Nah kan itu ya formal lah, sangat normatif ya, wis tahu lah kayak gitu ya. Ada ketimpangan macam-macam. Tapi kan kalau kita ngomongin babi ngepet, ngomongin hal yang kamu sebut tadi, berita bohong, informasi palsu atau macam-macam di video tadi itu kan juga bisa kita bicarakan pada banyak lanskap kan. Lanskapnya banyak. Ya bisa ngomongin memang pusat pertumbuhan berada di satu titik tertentu, lalu ada mudik. Bisa juga hanya karena dia nggak bisa mudik, dia bikin konten kreator itu dan viral. Kok mesak kene di langsung ketangkep dari polisi. Mesak kene itu langsung ketangkep. Nah, jadi kasanah itulah yang dibicarakan di kajian budaya dan media. Iya. Jadi dari hal ini kita juga belajar loh teman-teman. Kalau apa ya, kita itu mau bikin konten, mau mengonten lah kalau bahasa konten gitu, kita itu juga harus ngelihat ke depan nih, potensi-potensi ke depan. Kita bakal bikin rame kalau rame cuma rame diskusi nggak masalah ya. Tapi maksudnya rame dalam hal ini tuh bikin gaduh kondisi masyarakat enggak, kita bakal kena dampak negatifnya enggak, mau ketangkep polisi atau enggak gitu. Kita harus mulai memikir, karena ini nanti terkait dengan masa depan kita ya. Mamanya kita bikin konten tiba-tiba ditangkap polisi, otomatis kan ada catatan catatan kriminal masuknya, padahal cuma gara-gara kita punya catatan kriminal di kepolisian, nggak bisa bikin SKCK. Lalu efeknya apa? Efeknya kalau kita nanti pengen kerja, mau cari kerja itu jadi susah gitu ya. Bisa kayak gitu. Mungkin segitu dulu Mas. Sepakat bro. Sepakat toh. Jadi bro. mungkin kita lebih bijak ya, lebih bijak bermedia sosial. Meskipun kalau teman-teman nanti mandang ini juga tadi polisi virtual ya, adanya polisi virtual membatasi kita untuk berpendapat, untuk beropini. Itu kalau menurut saya itu nggak masalah. Karena kalau tidak ada aturan seperti itu, maka otomatis kita itu kayak ada di limba. Semua orang itu berpendapat semaunya sendiri tanpa ada aturan batasan, lalu bisa mencela orang lain semaunya sendiri. Dan itu menurutku itu emang undang-undang TE polisi virtual itu emang penting adanya, meskipun juga batasi. Jadi kita kan kalau mau berpendapat itu juga lebih teratur ya, tertata lebih. Tapi juga harus menjadi catatan bro, bukan berarti kita menurut apa saja yang menjadi aturan, lalu prosedural macam-macam, itu tidak berarti sesuatu yang sifatnya selesai ya. Kita itu sebetulnya terbuka untuk tetap harus kita pertanyakan, kita kritisi ya kan. Sejauh mana instrumen hukum itu mampu dan memadai untuk menghukum, ya kan. Kalau misalkan instrumen hukum itu sudah memadai, apakah delik hukum yang dibicarakan secara eksplisit itu sudah sesuai dengan prasyarat hukumnya, macam-macam lah. Intinya
segala sesuatu bisa kita bicarakan, kita terima apa adanya, tapi kita juga bisa begitu terbuka untuk mempertanyakan hal seperti itu. Itulah fungsinya kita sebagai masyarakat juga harus aktif ya, Iya. aktif memberikan kritik kepada pemerintah. Kalau kritiknya kok membangun Iya. itu yakin bahwa pemerintah itu nggak akan menciduk kita, malah itu dicatat dan akan menjadi kebijakan baru karena adanya polisi virtual, kemudian adanya undang-undang ITE itu kan sebenarnya juga akibat dari keadaan kita, masyarakat itu kayak gimana, baru muncullah itu. Lalu masyarakat gimana lagi di media sosial, muncullah polisi virtual gitu. Nah, jadi kita juga harus aktif ya sebagai masyarakat untuk memberikan kritik. Jangan kemudian kita hanya Coba dikritik juga. coba dikritik juga. Kalau selama itu positif, selama itu membangun dan kita itu tidak kemudian apa ya mencela lah. Mencela itu kita insya Allah Seperti orang hanya ras orang etnis, etnis, malah nantang aparat itu nggak perlu. Kalau mengkritik kan mesti dicatat kok, yakin. Itu dari sana itu pemerintah itu mesti mencatat dan ada kayak apa ya, ibaratnya kayak ada mungkin ada rapat-rapatnya sekarang kayak gini. Karena apa? Karena hukum kita itu juga terus berkembang. Itu kan aturan-aturan itu berkembang menyesuaikan dengan keadaan kita. Ya mungkin ITE sekarang, kalau ITE kita ngomong ITE ya, ITE sekarang itu mungkin implementasi implementasinya itu masih pokoknya kalau ada yang yang jelek-jelekin itu kena Ya, dengan kekuasaan. mungkin suatu saat itu akan direvisi, ada aturan-aturan lain yang kemudian gimana sih kriteria orang yang kemudian kena hukum dari pasal di undang-undang ITE suatu saat akan ada, dan itu supaya ada itu kita juga harus memberikan kritik kepada pemerintah. Tapi ya itu tadi catatan saya, kritiknya itu jangan yang mencela tapi membangun untuk kepentingan bersama, untuk kemajuan Indonesia bersama. Karena kita kan masih negara untuk Klaten nomor 1. Ya aku sekalian kampanye siapa tahu aku nyalon jadi apa? Bupati Klaten siapa tahu ya. Khusus ngendi Manisen lho. Yo nek Klaten ya Klaten. Oh, Klaten ya? Klaten nek Manisen aku dadi Pak Camat. Pak Camat ya? Aku engko malah salungan. Dadi salungan. Jadi kayak gitu ya. Jadi kita tetap itu dari kasus-kasus yang udah ada yang udah ada banyak yang kemudian kena dampak-dampaknya gitu, kita juga mulai harus bijak gitu ya Mas. Harus bijak dalam menggunakan media sosial, memberikan kritik supaya kita itu dalam bersuara itu juga masih aman. Masih aman gitu. Mungkin karena media sosial itu kan tidak terlepas oleh politik ruang kan yang dibicarakan. Ini politik ruang. Jadi politik ruang kan saling bersinggungan, berkontestasi, resisten, negosiasi macam-macam kan. Jadi jangan lupa loh beli buku politik ruang. Lagi tetap ini harus dipunyai teman-teman ya. Harus dimiliki. Ini. Karena rugi. Kajiannya itu kan berdasarkan riset yang kuat dari teman-teman alumni ya. Rugi kalau kita tidak punya itu, karena mau tidak mau ini sangat relevan dan sangat merespon situasi kondisi yang itu sekarang kita hadapi. Dan ini tuh benar-benar sangat cocok ya dengan keadaan sekarang. Cocok sekali ini buku politik. Covernya apik banget, seneng aku. Dan covernya pakaiannya kalau pakaiannya ini sangat sangat mewah gitu. Gitu teman-teman. Mungkin segini aja. Mungkin Mas Roni mau ada kata-kata itu penutup buat diskusi kita sore ini. Apa ya, penutupnya nggak ada sih, tapi yang jelas fenomena yang kita hadapi hari ini itu selalu termediasi oleh media sosial yang kita ada inilah. Jadi mau tidak mau bukan hanya pesannya saja, juga kita perlu perhatikan, tapi juga media apa yang itu perlu kita atensikan di situ. Jadi medium is the message kan kalau kata McLuhan kan. Jadi apalagi media sosial itu kan mempunyai dan menyiratkan pesan tersendiri. Entah itu Facebook, Instagram, Twitter, itu kan punya kecenderungan, pesan dan implikasinya masing-masing kan. Jadi kapan-kapan kita ngomongin itu lah. Kenapa kok viral dan banyak dibicarakan di Twitter ya kan? Kok Facebook itu kebanyakan orang-orang yang kita baby boomers. Instagram nggak random nggak tahu. Tapi kapan-kapan kali kita ngomongin Facebook sebagai orang baby boomers, itu besok pasti bakal tak bantah itu. Karena aku sebelumnya cacanem ya oke ya. Kami canom. Bocil neng kono dolan-dolanan iki. Iya. Menarik lah. Kapan-kapan kita bahas ya. Oke. Jadi sekian teman-teman
untuk apa itu diskusi kita di sore hari ini. Dan aku ingetin lagi ya, jangan lupa kalau teman-teman mau apa nyari tempat buat makan-makan atau buat nongkrong kayak gini itu di sini Omah Pal Gading Resto. Ini ada es teler juga, es teler kayak bakso soto dan beragam apa ini beragam menu lainnya ya yang bisa teman-teman nikmati gitu. Dan sungguh bener kalau aku ngomong tadi, tempatnya itu sungguh enak ya, enak, menarik. Wes pokoknya umpamanya mau di kebunnya bawah situ juga ada tempat buat apa duduk-duduknya dan lebih apa itu namanya sejuk, bisa ngeliat sungai lah di situ. Tapi sungainya kering, lagi kering ini. Hatiku sekarang saya nggak kering. Berbunga-bunga ya. Berbunga-bunga. Dan itu jangan lupa juga beli buku politik uang. Di mana beli bukunya? Oh, beli bukunya ini di deskripsi Babang Tampan. Babang Tampan Kak Irul. Bisa langsung WA ke saya atau umpamanya mau bikin apa kerjasama lain lah, bikin konten bersama atau apalah, itu bisa langsung hubungi Kak Irul di kolom deskripsi di bawah ini ini ya. Di bawah ini kan deskripsinya kan ada di bawah gambarnya. Iya. Dan untuk yang terakhir jangan lupa like, subscribe dan komen itu apa itu namanya akun saya. Di akun apa? Udino Limit. Dan sabrek supaya tidak ketinggalan konten-konten. Subscribe, bos. Karena sabrek. Kan biasanya sabrek dong. Dan kalau berkenan silahkan share ya biar tambah rame. Dan bisa berdiskusi di kolom komentarnya. Gitu. Mantul ya. Oke, siap. Jadi sekian dulu teman-teman. Kapan-kapan kita sambung lagi dengan tema yang beda tentunya, yang lebih menarik dan lebih ngaco. Dan yang penting dan seneng ya. Di depan sini insya Allah kalau pas nggak puasa ada makanan. Ingat kalau sekarang puasa jadi nggak ada makanan. Perkara nanti di belakang habis ini kita makan nggak tahu. Gitu. Hotel ya. Wis gitu ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.